Izin mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab, Al-Ustadz Ikhwan Rahmat Bakhtiar, MPD, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada pelajaran evaluasi pembelajaran bahasa Arab dengan materi aplikasi tes berbasis media sosial. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dari anggota kelompok, yaitu di sini ada saya sendiri. Boleh di slide? Saya sendiri Asga Humairo, lalu ada rekan saya Bintang Paramita dan Diva Salsabila. Langsung saja ke agenda inti, yaitu pemaparan materi oleh kelompok 11. Untuk pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Diva Salsabila. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Askia. Yang pertama ada penggunaan media sosial di lingkungan pendidikan. Media sosial itu membantu menciptakan hubungan antara siswa dan seluruh anggota sekolah dalam komunitas akademik online, menurut BRIS tahun 2019. Dengan memfasilitasi pengunggahan foto dan video akan lebih memudahkan mahasiswa atau siswa untuk mendapatkan informasi dan hal-hal teknis lainnya. Manfaatnya dalam pembelajaran ada menambah variasi dan gaya belajar, mempersempit jarak dan waktu, dan meringankan pekerjaan guru. Jenis atau bentuk aplikasi tes berbasis media sosial yang pertama itu ada Edmodo. Edmodo itu sebuah platform pembelajaran berbasis jejaring sosial yang diperuntukkan untuk guru, murid, sekaligus orang tua murid juga. Fitur-fitur yang ada di Edmodo itu ada polling, gradebook, file dan links, quiz, library, assignment, award badge, dan parent code. Itu di samping ada gambar si logo Edmodo-nya kalau kita belum familiar. Boleh di next. Yang kedua ada Facebook. Kalau ini kayaknya dari zaman dulu kita udah tahu ya. Facebook itu situs jejaring sosial dengan jumlah pengguna terbesar di dunia. Rekayasa sistem pengembangan dari sistem lama menjadi sistem baru melalui penambahan beberapa aplikasi yang dapat diintegrasikan. Aplikasi yang diintegrasikan sama Facebook itu ada kursus atau course, kelompok belajar, study groups, YouTube video box, SlideShare, course feed, quiz monster, dan teach the people. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Jenis atau bentuk aplikasi selanjutnya itu ada Telegram. Seperti yang kita tahu ya, kita kadang juga suka menggunakan aplikasi media sosial seperti Telegram. Nah, Telegram itu merupakan aplikasi pesan instan multi-platform berbasis cloud yang gratis dan bersifat nirlaba. Ada beberapa fitur-fitur yang terdapat pada Telegram, yaitu ada pesan teks, pesan suara, panggilan suara dan video, obrolan grup, channel, bot, pesan terenkripsi, self-destructing message, media sharing, stiker dan emoji, cloud storage, dan bot aplikasi. Selanjutnya ada Microsoft Kaizala. Nah, mungkin kita masih agak asing gitu sama aplikasi Microsoft Kaizala. Microsoft Kaizala itu masih satu keluarga gitu sama platform Microsoft 365. Platform ini berkolaborasi dan komunikasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, fitur-fiturnya itu ada pesan terpercaya, panggilan suara dan video, kelompok kerja, penjadwalan rapat, pengiriman berkas, survei dan penilaian, pelacakan lokasi, integrasi dengan layanan Microsoft, keamanan dan kepatuhan. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi Socrative.
Nah, Sokratik itu platform online yang dirancang untuk meningkatkan komunikasi digital antara siswa dan guru dengan menawarkan sistem pembelajaran tanya jawab yang dapat dibuat sendiri oleh guru sebagai alat bantu. Nah, fitur-fiturnya itu ada quiz, space race, quick question, sama exit ticket. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya itu ada Google Classroom. Mungkin sudah tidak asing lagi ya Google Classroom itu bagi kita. Nah, aplikasi tak berbayar atau gratis ini itu yang disediakan sebagai alat untuk membantu pelaksanaan pembelajaran. Untuk fitur yang disediakan itu ada pembuatan kelas, pemberian tugas, pengumpulan tugas, umpan balik personal, pengelolaan materi, diskusi dan kolaborasi, pengaturan kelas, pemberitahuan dan pengingat, integrasi, dan G Suite, riwayat, dan pelacakan. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan aplikasi tes berbasis media sosial. Untuk kelebihannya itu yang pertama ada aksesibilitas. Nah, aplikasi tes berbasis media sosial dapat diakses melalui perangkat mobile sehingga siswa dapat mengaksesnya secara lebih mudah dan fleksibel terlepas dari lokasi dan waktu. Lalu yang kedua ada interaktif. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan materi pelajaran secara lebih interaktif seperti melalui gamifikasi, simulasi, dan permainan yang dapat meningkatkan kesadaran dan minat siswa. Yang ketiga ada penghematan biaya. Dengan menggunakan aplikasi berbasis media sosial, biaya untuk pengembangan dan implementasi sistem tes dapat berkurang karena tidak memerlukan investasi pada infrastruktur teknologi yang lebih kompleks. Yang keempat ada pengumpulan data. Aplikasi berbasis media sosial dapat mengumpulkan data tentang perilaku siswa dan hasil tes. Lalu yang terakhir, lalu yang kelima ada kesadaran digital. Menggunakan aplikasi berbasis media sosial dapat membantu siswa dalam meningkatkan kesadaran digital dan kemampuan teknologi yang sangat penting dalam era digital saat ini. Dan yang terakhir ada meningkatkan kesadaran lingkungan. Aplikasi berbasis media sosial dapat meningkatkan kesadaran lingkungan siswa dengan cara yang lebih interaktif. Dan di sini juga ada kekurangannya, yaitu yang pertama ada keamanan. Aplikasi berbasis media sosial dapat memiliki resiko keamanan yang lebih tinggi, seperti keamanan data dan privasi siswa, yang perlu dijamin dengan cara yang tepat. Yang kedua ada keterbatasan konten. Konten yang tersedia dalam aplikasi berbasis media sosial mungkin tidak selengkap atau tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga dapat mengganggu efektivitas tes. Yang ketiga ada distraksi. Media sosial dapat menjadi sumber distraksi bagi siswa yang dapat mengganggu fokus dan konsentrasi mereka dalam mengikuti tes. Lalu yang keempat ada keterbatasan dukungan. Aplikasi berbasis media sosial mungkin tidak memiliki dukungan teknis yang cukup sehingga dapat mengganggu proses tes dan membuat siswa frustasi. Dan yang terakhir ada keterbatasan validitas. Nah, tes yang dilakukan melalui aplikasi berbasis media sosial mungkin tidak memiliki validitas yang sama dengan tes tradisional. Boleh di next dulu, Bin. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik, kami akan membuka 3 pertanyaan pertama bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa dinyalakan fitur raise hand atau chat Zoom melalui chat Zoom dipersilahkan. Kepada Sabrina Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya.
pekan lalu kan pembahasannya tentang Kahoot sama Quizizz ya. Untuk pembahasan sekarang itu kan ada Sokratif dan Edmodo. Jadi perbedaannya Edmodo Sokratif sama Kahoot dan Quizizz dengan minggu lalu itu apa ya? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya apa perbedaan Sokratif dan Emodo dengan Quizizz dan Kahoot ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Sabrina. Untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya dipersilakan kepada Kohana. Misalnya, izin bertanya, ini kan sekarang itu kita banyak banget ya sekolah-sekolah itu menggunakan e-learning. Nah, ada nggak sih spesifik kapan mulainya e-learning itu dipergunakan di masyarakat dunia gitu loh? Kan sekarang lebih banyak banget kan setiap lembaga itu punya e-learning masing-masing. Terima kasih. Izin mengulang pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaannya, kapan penggunaan e-learning mulai diterapkan oleh masyarakat dunia? Seperti itu ya, Kohana? Iya, betul. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi dipersilakan. Kepada Diana, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Suaranya terdengar ya. Terdengar. Ya, tadi kan seperti jelasin kalau Microsoft Kaizela itu sama kayak Microsoft 365. Pertanyaannya itu kenapa sepertinya yang kita tahu gitu ya, lebih terkenal itu Microsoft 365. Emang apa kelebihan dari keduanya dan kenapa bisa Microsoft 365 kita pakai gitu? Jelas nggak? Jelas, jelas. Terima kasih. Izin berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kohana. Untuk pertanyaannya itu, kapan penggunaan e-learning mulai diterapkan oleh masyarakat dunia? Pembelajaran elektronik atau e-learning itu telah dimulai pada tahun 1970-an. Nah, berbagai istilah digunakan untuk mengemukakan pendapat atau gagasan tentang pembelajaran elektronik itu ada online learning, internet enabled learning, virtual learning, atau web-based learning. Nah, dari beberapa pendapat yang mengomentari tentang e-learning, dapat disimpulkan bahwa e-learning merupakan suatu konsep belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke pelajar dengan menggunakan media internet. Intranet atau media jaringan komputer lain, serta peralatan elektronik lainnya yang dapat menunjang proses pembelajaran. Namun, dari kebanyakan pendapat, e-learning selalu diidentikan dengan penggunaan internet, sehingga memungkinkan terjadinya pembelajaran jarak jauh dan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Dan kaitannya dengan hal tersebut dapat diartikan bahwa e-learning merupakan sebuah strategi baru dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan era digital informasi. Bagaimana Kohana? Apakah sudah terjawab? Ya sudah berarti tahun 197-an. Eh, Iya, iya, ya, kasih. sama-sama. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Sabrina terkait perbedaan Kahoot dan Quizizz dengan Edmodo serta Sokratif. Jadi yang kita tahu ya, mungkin aplikasi website Kahoot dan Quizizz itu lebih populer gitu dibanding Sokratif sama Edmodo. Nah, eh, quiz Kahoot dan Quizizz itu cenderung eh, lebih ke soal pertanyaan-pertanyaan quiz gitu. Dan itu efektif dalam mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajarannya dan memberikan insentif yang besar dalam menyelesaikan tugas kelasnya. Nah, dalam Quizizz dan Kahoot itu memberikan kegiatan yang menyenangkan gitu untuk siswa beserta peserta didik yang mengikuti kegiatan tersebut dalam Quizizz dan Kahoot-nya. Nah, meskipun demikian, faktanya kalau misalkan seorang siswa ngerjain lewat Kahoot atau Quizizz itu cenderung lebih sering terburu-buru dalam menjawab, dan tata letak 4 warna pada layar dapat menyebabkan beberapa siswa menekan tombol yang salah. Nah, untuk Sokratif sendiri, itu walaupun kurang populer ya, maksudnya jarang dipakai sama guru-guru, aplikasi tersebut itu memiliki penilaian pendidikan yang tersendiri gitu dan memiliki potensi yang luar biasa dalam hal pengumpulan data penilaian siswa. Nah, karena Kahoot dan Quizizz itu berfokus pada eh, kuis berbasis hiburan dan permainan, Sokratif itu lebih fokus pada penilaian pemahaman siswa terhadap topik tertentu. Seperti ada penjelasan-penjelasannya gitu dalam Sokratif. Nah, di dalam Sokratif juga ada fitur pelaporannya gitu. Setelah menyelesaikan kuis, guru dapat melihat secara sekilas area mana saja yang sulit dihadapi oleh banyak siswa atau bahkan individu yang kesulitan dalam berbagai aspek kuis. Lalu, kesimpulannya ya terkait perbedaan aplikasi tersebut itu, aplikasi Kahoot dan Quizizz itu lebih seperti permainan atau hadiah gitu. Permainan dalam kuis. Kalau misalkan Sokratif dan Edmodo itu kuis tapi pembelajarannya dapat gitu. Selain pembelajarannya dapat, penilaiannya juga lebih lebih detail gitu dalam penilaiannya. Mungkin seperti itu ya terkait perbedaannya. Apakah jelas, Sabrina? Sudah jelas. Terima kasih Bintang atas jawabannya. Oke, sama-sama. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Diana terkait Microsoft Kaizala dan Microsoft 365. Tadi tuh pas dijelasin itu sebenarnya saya bilang kalau misalkan Microsoft Kaizala itu sama kayak
Microsoft 365 karena mereka masih satu platform, masih satu perusahaan gitu. Nah, Microsoft Kaizala itu eh, aplikasi pesan kayak WhatsApp gitu. Nah, bedanya sama Microsoft 365 apa? Jelas beda. Microsoft 365 itu eh, kayak misalkan Word Office, terus ada PowerPoint, ada Excel, lebih ke sebagai media gitu, media penunjang untuk kita bekerja ataupun belajar ataupun dalam melakukan hal-hal lainnya. Nah, kalau Microsoft Kaizala itu nggak kayak gitu. Jadi tuh di Microsoft Kaizala tuh ada fitur-fitur kayak pesannya, ada video video grupnya, ada video, pokoknya ada video pesan video juga, ada obrolan grup dan juga ada kuisnya gitu. Makanya beda beda sama Microsoft Microsoft yang ada di 365 gitu. Tapi masih dalam satu perusahaan yang sama gitu. Jadi dalam Microsoft Kaizala itu lebih kayak semacam WhatsApp dan Telegram gitu. Jadi ada pesan-pesannya gitu kan kalau misalkan di Microsoft Office, PowerPoint sama Excel itu kan nggak ada pesan-pesannya gitu kan. Jadi lebih kayak medianya doang gitu tanpa adanya komunikasi antar komunikator gitu antar orang-orangnya gitu. Tapi di Microsoft Kaizala itu aplikasi aplikasi komunikasi gitu untuk berkomunikasi antar orang-orang. Mungkin apakah terjawab, Diana? Apakah jelas jawabannya? Oh iya, berarti cuman kayak sama satu agensinya aja ya jatuhnya ya, bukan Iya, persep. ya betul. Oke, saya izin membacakan kesimpulan ya, karena moderatornya ada kendala jaringan. Jadi untuk kesimpulan materi pada hari ini, dalam konteks evaluasi pembelajaran, aplikasi tes berbasis media sosial menawarkan potensi yang signifikan gitu, potensinya besar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kelebihan utamanya termasuk keterlibatan siswa yang lebih tinggi, personalisasi pembelajaran yang lebih baik, dan kemungkinan kolaborasi antar siswa. Meskipun demikian, penggunaan aplikasi ini juga menimbulkan beberapa kekhawatiran terkait privasi data, keamanan, dan integritas akademik yang perlu diperhatikan. Lalu untuk jenis-jenis contoh aplikasi berbasis media sosial itu ada Edmodo, ada Telegram, ada Facebook, ada Microsoft Kaizala, ada Socrative, dan juga Google Classroom. Nah, mungkin sekian kesimpulan dari pembelajaran materi hari ini. Sebelum ditutup, kita bakal mencoba eh, kuis di Socrative gitu. Bentar ya.
Bisa langsung join ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman diisi dulu semua jawabannya, jangan langsung di klik finish gitu. Kalau misalkan udah diisi semua jawabannya, baru di klik finish.
Kayak maaf tadi ada kendala jaringan. Jadi ini sedikit perbedaan terkait Socrative dan Quizzes. Tadi kalau di Quizzes itu kan biasanya ada ranking 1, 2, 3 dan seterusnya, ada top 3-nya. Tapi kalau di Socrative itu enggak. Kenapa? Karena di Socrative itu dia enggak matokin kayak yang ini ranking 1, 2, 3 dan sebagainya. Dia enggak berpatokan terhadap peringkat yang ada dalam siswanya. Tapi dia berpatokan terhadap pemahaman yang ada dalam siswanya gitu. Mereka paham gak sama pertanyaan yang ada di dalam pertanyaannya itu. Jadi mereka itu enggak membuat peringkat-peringkat khusus terhadap penilaian siswanya. Nah, di sini juga bisa dilihat nih ada persentase terkait kesulitan-kesulitan dari soalnya. Kalau misalkan makin tinggi presentasinya berarti tingkat soalnya itu mudah, tapi kalau semakin kecil angkanya berarti eh, soal tersebut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Nah, di sini juga kelihatan nih yang ada checklist-checklistnya itu, berarti dia sudah mengisi semua soal-soalnya gitu. Soal-soalnya udah diisi semua. Nah, mungkin itu ya sedikit penjelasan terkait aplikasi Sokratif yang kita coba pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Alhamdulillah pemaparan materi pada pagi hari ini telah selesai. Kami dari kelompok 11 meminta maaf atas kekurangan, kelalaian, dan lain sebagainya karena manusia tempatnya salah dan kurang. Terima kasih kepada Ustadz Ihwan dan teman-teman atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada PJ. Baik, terima kasih untuk kelompok 11. Boleh langsung live saja ya teman-teman. Terima kasih. Oke, sama-sama Terima Sabrina. kasih. Syukron.